Dan pagi ini kita cerita food that heal. Jadi makanan yang menyembuhkan. Makanan bukan saja sesuatu yang kita masukkan di dalam mulut, tapi juga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran, perasaan, dan spirit kita. Kalau makanan mulut saja yang menyembuhkan, orang kaya sembuh, nyatanya tidak. Jadi makanan menyangkut apa yang masuk lewat bibir, pikiran, dan perasaan. Yang jelas kita akan bersama-sama lihat wajah makanan yang lebih dalam, sehingga teman-teman yang bergabung bersama kita hari ini bisa kita bimbing di jalan kesembuhan. Untuk itu kita mulai bernyanyi. Siap bernyanyi? Nyanyian juga sejenis makanan. Nyanyian juga sejenis makanan. Anda-anda yang peka dengan vibrasi energi, tatkala kita bernyanyi itu lain vibrasi ruangannya. Bahkan ada penelitian menunjukkan 1 menit marah, 5 jam imun sistemnya turun. Anda yang suka pemarah, yang gelarnya MM itu, lebih cepat menyembuhkan kemarahan lebih bagus. 1 menit marah, kekebalan tubuh turun 5 jam. 1 menit tertawa, kekebalan tubuh naik 24 jam. Itu penelitian. Zaman dulu hanya kita dapat dari buku suci tua, sekarang ada penelitiannya. Nah, bernyanyi tidak main-main. Pertama itu kita berbagi vibrasi energi yang indah. Yang kedua, jangan lupa vibrasi hati ribuan kali lebih tinggi dari kepala. Makanya kita nyanyikan lagu pertama, ini termasuk salah satu obat indah yang kita bisa bawa kemanapun kita pergi, tidak beli. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Tepuk tangan. Layang-layang bisa terbang karena seimbang dia. Jiwa pun akan belajar terbang kalau Anda seimbang. Seorang penyembuh terkemuka di Amerika namanya Louis C. Hay, dalam buku You Can Heal the Life, You Can Heal Your Life, kata-kata selalu bilang, behind all illness there is always self-denial. Di balik semua penyakit dan rasa sakit selalu ada penolakan diri, itu benar. Tapi pagi ini kita modifikasi sedikit pendapatnya Louis Hay. Behind all illness there is always imbalance. Di balik penyakit selalu ada pesan ketidakseimbangan. Kita buka perjumpaan kita dengan lagu layang-layang biar Anda tahu keseimbangan juga obat. Tidak saja dibenarkan oleh sekarang. Kemarin Gurji cerita agak dalam dengan Dr. Eka Imbawan, beliau itu internis, ketua tim medis Loro Compassion, mulai jauh lebih wise dibandingkan dulu masih muda. Beliau dokter mengatakan tidak bisa tubuh manusia diselesaikan, sembuhkan dengan biologi kedokteran saja, nggak cukup. Karena tubuh kita, tubuh paling rumit di alam semesta. Nah, salah satu hal non-medis yang layak kita pertimbangkan adalah keseimbangan. Anda pembaca jurnal kesehatan, tahu di jurnal kesehatan sudah mulai para dokter itu mengutip hal-hal yang berbau mental dan spiritual. Dan menyangkut keseimbangan dibenarkan juga oleh buku tua Ayurveda. Ada banyak orang Hindu. Ayurveda itu salah satu buku tua di alam ini yang bercerita sangat komplit tentang kesembuhan. Di Ayurveda ada pesan indah sekali. There is place in human body which is completely free from illness. The name of that place is perfect health.
And perfect health is only possible when there is perfect balance. Bahasa Indonesianya, ada sebuah tempat dalam tubuh manusia yang bisa sepenuhnya bebas dari penyakit. Ayurveda yang bilang, nama tempat itu namanya kesehatan sempurna. Dan kesehatan sempurna mungkin terjadi kalau keseimbangannya juga sempurna. Tepuk tangan. Oh. Jadi Anda yang sakit begini, sakit begitu, bermasalah begini, bermasalah begitu, jangan nanyakan apa salah saya, apa dosa saya, itu wrong question. Pertanyaan yang dianjurkan adalah bagian mana dari hidup saya yang mesti diseimbangkan. Anda yang terlalu mencari harta, barangkali Anda memerlukan penyeimbang bernama cinta. Anda yang terlalu pusing di keramaian, memerlukan kesendirian. Anda yang kerja di ruangan tertutup, memerlukan jalan-jalan di ruang terbuka. Anda yang otaknya pintar, yang bekerjanya di sini, ada penyeimbang, keseimbangan. Ada pesan simbolik lain, Anda yang mau jalannya dalam. Pendiri ilmu psikologi Sigmund Freud bilang, di masa kecil itu banyak disembunyikan rahasia jiwa dan rahasia kesembuhan. Salah satu rahasia jiwa yang mesti Anda baca adalah mainan yang sangat berkesan di masa kecil. Mainan. Sebagai bahan inspirasi, Guruji waktu kecil satu-satunya mainan yang tidak pernah kalah, sekali lagi tidak pernah kalah tuh main layang-layang. Main lain-lain kadang-kadang kalah sama, tapi kalau main layang-layang tidak pernah menang orang lain. Selalu Guruji yang menang waktu kecil. Padahal gelas, istilah orang Bali, di gelasnya itu biasa-biasa. Pokoknya main layang-layang, menang. Nah itu sebuah pesan, keseimbangan. Yang kedua, layang-layang itu hal-hal yang berbau langit. Ini ada sesuatu dari langit dan lain-lain. Bercerita, Anda jadi guru, terbuka cahaya dan seperti itu. Nah teman-teman, untuk lebih dalam, renungkan kembali mainan yang sangat berkesan di masa kecil. Di sana disembunyikan banyak hal. Tidak saja rahasia perjalanan jiwa, tapi juga rahasia kesembuhan. Apa mainan yang paling berkesan dalam cerita Guruji itu layang-layang. Tidak pernah kalah, sekalipun tidak pernah kalah. Siapapun lawannya, kalau main layang-layang orang pasti kalah. Ada pesan keseimbangan, ada pesan kelahiran datang dari langit, segala macam. Belakangan baru mengerti, sering melihat cahaya itu. Anda renungkan kembali soal mainan waktu masa kecil.